Nah, saya sendiri pribadi adalah pengkritik Anies yang paling keras, karena saya pendukung Basuki Cahayapurnama. Tapi yang harus saya akui juga, kelebihan dari Pak Anies adalah beliau ada pemimpin yang siap dikritik, tidak, mau memberangus kritikus, gitu. Dan dia tetap bekerja, fokus, walaupun banyak hal yang ada yang kita setuju, ada yang kita tidak, tapi intinya tingkat kepuasan publik mengatakan bahwa dia dianggap approve lah ketika memimpin Jakarta. Begitu juga Pak Ahok. Nah, ini juga sebenarnya kan sama-sama yang pernah memimpin dua-duanya walaupun akhirnya berkompetisi, tapi kedua-duanya itu ketika memimpin punya tingkat kepuasan publik yang tinggi. Dan sampai hari ini elektabilitas Pak Ahok dan Pak Anies ini sebenarnya kan antara nomor satu dan nomor dua. Ketika nama RK itu muncul, kalau kita perhatikan dari hasil-hasil survei, nama RK itu muncul ketika nama Pak Ahok tidak dimasukkan ke dalam survei. Jadi kalau nama Pak Ahok muncul di survei, tetap antara Pak Anies atau Pak Ahok yang nomor satu dan nomor dua. Itu yang saya ketahui ya. Jadi intinya di PDI Perjuangan yang menjadi fokus kita sekarang sebenarnya belum untuk membicarakan fokus ke tokoh di luar partai kita. Kita masih membicarakan di internal kita. Kader mana yang akan kita usung. Nah, karena kita merasa dengan perolehan suara pileg kemarin, di mana kita mendapat suara kedua tertinggi, dan juga eksistensi PDI Perjuangan di DKI Jakarta sebelum-sebelumnya, di mana kita juga selalu mendapatkan suara yang signifikan, kita merasa pantas untuk bisa juga mengusung calon masuk dalam kombinasi nama antara cagup dan cawagup. Itu dulu yang harus kita selesaikan di internal, karena tadi nama-nama yang saya sebut saya rasa juga di internal kita sangat cermat dalam menjaring di internal. Ada juga sekarang nama yang mencuat, bahkan nama sekretaris kabinet, Mas Pram Pramono Anung juga mulai disebut-sebut di level DPP untuk juga bisa mungkin 5 tahun lagi. Untuk ya untuk mungkin bisa juga ikut berkontestasi. Tapi kembali lagi, kenapa nama Mas Anies muncul, ya kita objektif aja. Kita melihat tingkat kepuasan publik, kita melihat kesuksesan-kesuksesan. Saya juga ingin menimpali sedikit apa yang disampaikan Uki tadi ya dari PSI. Terkait dengan, kalau pemimpin ke depan ini harus yang bisa bersinergi. Sebenarnya kan itu udah diatur dalam undang-undang. Ada undang-undang tentang hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang mengatakan bahwa memang gubernur ini bertanggung jawab pada presiden. Gubernur ini melalui ya kepanjangan tangan dari pemerintah pusat dan berhubungannya kan melalui Kementerian Dalam Negeri. Jadi sebenarnya seharusnya tidak ada masalah. Seharusnya tidak ada masalah kalau presidennya punya wibawa ya. Gitu ya. Kalau presiden nggak punya wibawa itu yang jadi masalah. Jadi bukan masalahnya dilihat jadi dari gubernurnya, kita harus lihat juga dari pimpinannya kan gitu. Nah, tapi kita juga nggak mau mencari robot kan. Kita bukan mencari robot yang tinggal dipencet tombol lalu dia bergerak ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Kita harus mencari juga tokoh-tokoh, sosok-sosok yang punya pemikiran-pemikiran yang inovatif. Nah, kalau kita bicara dari internal kader, pengalaman Pak Ahok ketika memimpin misalnya sebagai gubernur. Memang betul dia hubungannya baik dengan pemerintah pusat, tapi kan dia punya inovasi-inovasi sendiri yang tak terpikirkan oleh pemerintah pusat. Seperti apa? Menggunakan CSR untuk membangun rusun, ya kan, membangun fasilitas-fasilitas publik dan itu sukses. Terbukti sukses. Kalau kita bicara Pak Anies misalnya, ada Jaklingko ya kan yang menghubungkan tentang transportasi ya kan, satu pintu dan lain-lain. Ini juga sukses, kita harus akui. Nah, kita nggak butuh pemimpin yang betul-betul ya seperti robot tadi, karena memang Jakarta yang begitu kompleks dengan permasalahan dan juga tantangan-tantangannya ke depan, itu nggak bisa dipimpin oleh orang-orang yang belum pernah menjabat di jabatan publik apapun. Nah, makanya saya juga ingin meluruskan kenapa kemungkinan besar kita nggak mungkin melirik yang namanya Kaisang Pangarep, mohon maaf ya, gitu. Karena alasan itu. Bukan alasan dendam, dan satu lagi, nah terkait dengan Pak Anies ataupun Pak RK yang sekarang muncul nama-namanya, kalau kita mau jujur, walaupun nama-nama itu dianggap nama besar, belum ada di antara dua nama itu juga yang mencapai surveinya di atas 35%. Artinya masih beatable, masih sangat bisa dikalahkan, dan artinya mereka juga harus betul-betul memilih calon wakil yang bisa mengangkat suara mereka dan juga
memilih bekerja sama secara politik dengan partai politik yang punya mesin yang sangat baik dan teruji di Jakarta. Dan kami meyakini itulah kekuatan-kekuatan juga yang kita miliki di PDI Perjuangan. Ya, tapi Anies di pemilihan presiden kan membuktikan suaranya cukup besar dari pemilihnya. Artinya kalau di nasional aja bisa segitu, apalagi di Jakarta kan, kira-kira gitu. Dan kalau kembali ke wakil tadi, yang paling banyak balionya sekarang Prasetyo justru. Gitu ya. Saya kalau secara pribadi nih ya, pandangan pribadi saya senang-senang aja. Saya udah berkawan sama Pras udah 30 tahun, saya paling dekat lah sama beliau. Tapi pada prinsipnya kembali lagi semua ini kan sebagai PDI Perjuangan, baik kader, kita menunggu putusan dari DPP dan tentunya arahan dari Ibu Ketua Umum. Dan yang paling penting diketahui oleh publik juga kan karakter PDI Perjuangan ini sangat diketahui bahwa kita loyal dan apapun yang diputuskan di atas, semisal Pak Anies yang diusung oleh PDI Perjuangan, Pak Ahok harus siap kampanye buat Pak Anies. Gitu. Sepatuh itu kader di PDI Perjuangan.